Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Amudi, dosen dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menampilkan eh, video pengajaran saya, yaitu mata kuliah pengukuran dan pemetaan yang dilakukan pada pertemuan ke-9, yaitu tentang materi pengenalan alat total station. Untuk RPS mata kuliah ini bisa saya tampilkan sebagai berikut. Jadi di pertemuan 9 eh, rencananya yaitu diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan apa itu alat ukur total station. Di sini indikator dari mata kuliah ini di pertemuan 9 yaitu mengetahui fungsi alat ukur total station, mengetahui karakteristik alat ukur total station, mengetahui bagian-bagian alat ukur total station, dan untuk bentuk penilaian yaitu case study. Kemudian untuk materi yaitu tentang fungsi alat ukur total station, bagian-bagian alat ukur total station, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat kegiatan perkuliahan berikut. Pekerjaan pengukuran dan pemetaan gitu ya. Kalau di teknik sipil itu nanti namanya siapa? Apa namanya pekerjaannya? Ada yang tahu? Kalau misalnya mau bangun nih, sebelumnya kan ada tim survei gitu untuk melihat untuk mengukur tanahnya luasannya berapa, apakah ada beda tingginya, terus habis itu nanti dipetakan kontur tanah dan sebagainya. Itu namanya apa kalau di teknik sipil? Ada yang tahu nggak pekerjaannya? Ada yang tahu? Belum ada? Apa gimana Mbak Balkis mau jawab? Survei ya, Bu? Ya benar Mas Joshua. Namanya adalah surveyor ya, surveyor. Nah, jadi nanti surveyor ini itu melakukan apa namanya pengukuran, baik itu jarak, misalnya dari jarak A, jarak B, misalnya kamu mau merencanakan jalan gitu ya, oh jaraknya segini, atau mau membangun suatu gedung atau bangunan, kita harus tahu luasannya seperti apa. Itu juga surveyor yang melakukan. Kemudian pengen tahu beda tinggi, beda kontur tanah gitu ya. Kalau kita mau membangun bangunan itu kan pasti harus tahu kontur tanahnya seperti apa, biar tahu nanti cut and fill-nya yang akan dilakukan seberapa gitu ya, luasannya berapa, yang di cut harus berapa, yang di fill harus berapa gitu ya. Jadi si surveyor ini yang melakukan semua itu ya. Untuk definisi pengukuran sendiri itu adalah seni penentuan posisi relatif pada atas atau bawah permukaan bumi. Jadi tahu ya, oh di permukaan bumi ini kita bisa mengukur gitu ya, bisa diukur beda tingginya, jaraknya, luasannya, beda apa sudutnya dan sebagainya itu bisa diukur gitu ya, baik itu vertikal maupun horizontal. Kemudian untuk tujuan pengukuran ini tadi, jadi kalau kita mau membuat plan atau rencana pekerjaan atau perencanaan suatu bangunan sebelum kita bangun apapun itu ya, mau gedung, jembatan, yang keairan, bendungan dan lain sebagainya, itu kita harus melakukan pengukuran. Itu tujuannya biar pembangunan itu bisa berjalan dengan baik karena kita tahu ukurannya secara pasti gitu ya. Oh ukurannya seperti ini, kita harus bagaimana sebelum kita melakukan perencanaan pembangunan suatu bangunan atau apapun itu di konstruksi gitu ya. Kemudian ada manfaat ini ya, manfaat pekerjaan survei dan pemetaan. Ada pengukuran untuk mencari luas tanah, ya tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi kalau misalkan kita mau apa namanya istilahnya, mau membangun bangunan gitu dan lain sebagainya, atau jual beli tanah gitu misalnya, jual beli tanah yang paling simpel ya, itu kan harus tahu luasan tanahnya berapa sehingga tahu oh harganya segini, nanti pajaknya segini dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi harus tahu dulu luas tanahnya seberapa, gitu ya. Dengan melakukan pengukuran ini, jadi biar pasti ukurannya berapa. Jadi patoknya segini, oh ini tanah ini miliknya si A, tanah yang sebelah ini miliknya si B. Jadi nggak boleh nanti tanah si A keambil tanah si B atau sebaliknya, gitu ya. Jadi makanya dilakukan pengukuran biar pasti ukurannya seberapa. Jadi waktu pembangunan atau misalnya jual beli tanah atau pembayaran pajak itu tidak salah, gitu ya. Kemudian ada untuk mengetahui beda tinggi, tadi juga udah disinggung kalau pengukuran ini juga bisa mengukur beda tinggi. Beda tinggi ini atau nanti hasil akhirnya adalah kontur tanah ya, gitu ya. Atau peta kontur tanah yang ditemukan gitu. Jadi kalau kita udah ketemu peta kontur tanah, kalau misalnya kita mau bangun bangunan atau jalan, ya jalan biasanya kan misalnya di daerah perbukitan atau daerah pegunungan, itu kan apa ya, treknya kan susah ya, pasti ada beda tinggi yang signifikan. Nah kalau kita sudah melakukan pengukuran untuk kontur tanah, nanti kita tahu oh untuk apa misalnya geometrinya yang cocok itu kita cut sebelah, misalnya dari stasiun A sampai B dan lain sebagainya, kita tahu oh ini yang di cut, ini yang di fill, yang diuruk yang mana, yang digali yang mana.
gitu ya, istilahnya gitu. Jadi nanti lebih apa ya namanya, lebih pasti gitu. Jadi pekerjaannya itu apa namanya, istilahnya pas gitu ya. Bisa jadi untuk pas waktu digali itu bisa untuk nimbun yang butuh di-fill gitu ya, butuh di-fill. Jadi nggak membutuhkan urukan dari tempat yang lain. Kalau pengukurannya sudah tepat, saat sebelum pekerjaan sudah tepat, nanti kan nggak menghabiskan uang dengan mengambil urukan dari tempat lain gitu ya. Apalagi kalau misalnya tanahnya udah sesuai ya, maksudnya tanahnya bagus untuk sebagai urukan. Kemudian ini ada untuk merencanakan bangunan ya. Pasti kalau pengukuran ini kita gunakan untuk mengukur sebelum kita melakukan atau pembangunan suatu konstruksi atau bangunan, itu kita harus tahu ukurannya dulu. Jadi luasannya seberapa. Oh, kira-kira luas tanahnya ini nanti berapa meter persegi yang kita bangun gedungnya itu berapa meter persegi gitu ya. Nah, ini juga mempermudah saat kita izin untuk membangun bangunan. Sebelum kita melakukan bangunan pasti kan harus ada izin dulu ya, karena misalnya tanahnya dulu bekasnya sawah atau misalnya ladang dan sebagainya, atau perkebunan gitu yang mau kita bangun suatu bangunan atau gedung. Nah, kita harus melakukan pengukuran dulu sebelum kita minta izin ya, minta izin membangun suatu bangunan atau yang B ya. Izinnya ya harus ada hasil dari pengukuran tersebut gitu ya. Kemudian masuk ke ini, apa sih alat total station? Ada yang sudah pernah di sini megang alat total station waktu di SMK-nya waktu sekolah atau teodolit dulu ya? Ya, dulu teodolit atau gimana? Yang dari SMK atau mungkin ini masih dari SMA ya, jadi belum eh, tahu untuk alat pengukuran ya. Jadi alat pengukuran itu ada banyak ya, ada theodolit, ada water pass, ada total station dan lain sebagainya. Dan itu fungsinya macam-macam. Nah, si total station ini itu gabungan di antara semua itu. Jadi dengan satu alat total station ini bisa menghitung semua yang bisa dilakukan dengan alat yang lain. Jadi lebih praktis lah istilahnya gitu ya. Karena sudah bisa mencatat, menghitung jaraknya berapa, kemudian koordinatnya berapa, beda tingginya berapa secara langsung, dan datanya yang sudah disimpan itu bisa langsung kita konekkan ke dalam komputer, gitu ya, komputerisasi. Jadi lebih mempermudah surveyor untuk melakukan analisis, gitu istilahnya, hasilnya berapa sih dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi lebih apa namanya, lebih modern daripada alat-alat yang sebelumnya yang ada, gitu ya. Kemudian masuk, nah ini karakteristik dari total station, karena kan tadi sudah dijelaskan, karena dia adalah gabungan dari beberapa komponen alat yang sudah ada, total station, theodolit, water pass, dan lain sebagainya. Nah itu makanya si alat total station ini bisa mengukur jarak optis, kemudian mengukur sudut elektronik, dan ada bisa dimasukkan langsung ke dalam komputer. Jadi gini, dengan menggunakan alat total station ini, jadi pas pengukuran itu ya dengan satu kali proses, maksudnya diproses di alatnya itu, kita mau cari misalnya titik koordinat gitu ya. Titik koordinat, kemudian beda kemiringannya berapa, terus habis itu data tersebut nanti bisa kita linkkan ketemu jarak, luasan, dan beda tinggi gitu ya. Jadi itu langsung bisa ketemu. Jadi misalnya kita tentukan aja titiknya di mana, kita kasih patok atau kita kasih tanda ya, kita kasih tanda, kemudian tinggal kita arahkan alat total station tersebut ke titik tersebut. Nanti langsung dari program yang ada di alat tersebut nanti bisa ketahuan itu misalnya oh koordinatnya itu di berapa derajat, berapa menit, berapa detik gitu ya. Jadi langsung ketahuan oh segini apa namanya koordinatnya. Jadi lebih praktis daripada alat yang lain. Walaupun alat yang lain misalnya itu juga bisa membaca, tapi mungkin untuk apa namanya istilahnya memasukkan ke dalam untuk menganalisis di komputer itu butuh proses sendiri atau dicatat dulu baru nanti dimasukkan ke komputer baru dianalisis secara manual, misalnya dimasukkan Excel atau misalnya dimasukkan ke AutoCAD atau misalnya dimasukkan ke ArcGIS gitu ya. Tapi kalau total station ini datanya itu langsung bisa disinkronkan gitu ya ke aplikasi-aplikasi yang ada di komputer gitu ya, aplikasi pendukung misalnya gitu. Kemudian ya ini lanjutannya ya untuk karakteristik total station tadi sudah dijelaskan ada sudut vertikal, horizontal, serta jarak miring dengan sekali penyetelan alat. Itu sudah ketemu semua hasilnya. Kemudian ini melakukan perhitungan secara cepat untuk komponen jarak horizontal dan vertikal, elevasi dan koordinat titik yang diamati. Jadi nggak perlu butuh waktu yang lama. Jadi dari sekali nyetel dari alatnya itu disetel nanti sudah ketemu semua yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian ini tampilan untuk hasil pengukuran pada LCD dan penyimpanan data pada alat maupun dengan eksternal hard disk. Jadi bisa kita cek lagi yang tersimpan dalam alat tersebut. Misalnya alat tersebut memang punya pribadi perusahaan kan nggak masalah ya, misalnya nggak dipakai beberapa kali, mungkin pas satu kali proyek gitu ya. Jadi kan pasti masih tersimpan. Tapi kalau kita di kampus gitu ya, karena kan banyak yang menggunakan beda-beda kelas, jadi alangkah baiknya apa namanya disimpan ya, filenya itu disimpan, dipindahkan ke dalam laptop. Tapi kalau misalnya untuk satu proyek biasanya berapa alat gitu ya. Nah nanti nggak apa-apa dimasuk ke situ, walaupun nanti setiap pulang ya harus disimpan atau di backup takutnya hilang gitu ya. Tapi ya alangkah baiknya lebih memudahkan itu adalah sudah tersimpan di dalam alatnya. Jadi udah tahu oh kemarin berapa ya hasilnya, itu bisa dicek kembali di alatnya karena sudah tersimpan gitu ya. Kemudian total station dapat digunakan pada 9 tahapan survei ya. Survei apapun itu bisa dilakukan dengan alat total station. Ya bisa survei pendahuluan
pendahuluan tadi. Survei pendahuluan kan biar tahu lokasinya, luasannya berapa, ada beda tingginya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan survei titik kontrol dan survei pematokan. Kalau kita mau bikin proyek konstruksi, itu kan harus ada patok-patoknya. Kira-kira nanti akan dibangun dari titik berapa atau koordinat berapa sampai koordinat berapa, gitu ya. Jadi untuk menentukan patok-patok itu kita bisa menggunakan alat total station untuk mempermudah ya. Jadi hasilnya itu valid dan gampang prosesnya, gitu ya. Kemudian ada ini total station ini cocok untuk survei topografi tadi ya, topografi atau dibuat pemetaan beda tinggi, beda kontur gitu ya. Untuk surveyor jadi nanti kan ketemunya titik X, Y, Z gitu ya. Mungkin kemarin saya kurang ini mungkin kalian bisa nanti di apa namanya di laporannya itu hasil akhirnya kan nanti titiknya misalnya X, Y, Z dan nanti dihitung mungkin ada cara manual dengan cara pakai aplikasi itu nanti akan tahu bedanya ya nanti. Oh ternyata kalau pakai aplikasi itu lebih cepat ketemu sudut atau posisi X, Y, Z-nya di mana. Nanti juga diajarkan caranya menentukan X, Y, Z secara manual atau misalnya azimutnya berapa sih dan lain sebagainya itu secara manual seperti apa atau secara komputerisasi seperti apa gitu ya nanti di pertemuan berikutnya gitu ya. Kemudian lanjut ini karakteristik juga ya. Tadi untuk dengan banyaknya data atau data yang bisa kita ambil dengan alat total station ya ini tujuan untuk total station adalah untuk mengurangi kesalahan dari manusia ya. Jadi saat membaca atau saat melihat ya melihat atau mengamati biasanya di apa total station itu kan kalau yang pakai alat manual dan sebagainya itu kadang ada miss-nya atau salahnya gitu ya. Jadi si alat total station ini itu mengurangi kesalahan tersebut gitu ya. Kemudian ada aksesibilitas ke sistem berbasis komputer tadi sudah dijelaskan kalau hasil data yang diperoleh dari alat total station ini itu gampang diproses atau langsung di-linkkan ke komputer atau aplikasi yang sesuai. Misalnya butuhnya misalnya luasan kita kita sinkronkan kemana dan lain sebagainya gitu ya. Bisa disinkronkan ke Excel, bisa disinkronkan ke AutoCAD, bisa disinkronkan ke Google Map atau Map gitu ya. Kemudian ini memprosesnya cepat ya dan memberikan kemudahan untuk kita atau surveyor istilahnya gitu ya untuk mempermudah prosesnya dan cepat hasilnya itu langsung ketemu gitu lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya mau merencanakan sesuatu lebih gampang atau lebih cepat selesai. Oh survei ke sana, ini survei pendahuluan, tentukan patok-patoknya misalnya. Nah itu nanti cepat selesai kalau dengan menggunakan alat total station ya. Jadi nggak butuh waktu yang lama untuk analisisnya. Nah ini kan ada positif ya untuk total station tapi juga ada negatifnya. Nah negatifnya itu apa? Mohon maaf, ini ada masuk suaranya. Nah, untuk apa namanya kendalanya pasti ada ya suatu alat itu yang dibuat oleh manusia pasti ada kekurangannya. Nah, ini ada beberapa kekurangan dari alat total station. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap sumber tegangan ya pasti ya harus di-charger, harus di-charger. Jadi alatnya itu harus dicas dulu atau dikasih baterai. Jadi baterainya itu dicas. Nah, habis baterainya dicas bisa baru dimasukkan ke dalam alatnya baru bisa dipakai. Jadi kadang-kadang kalau kita apa istilahnya lupa cas dan lain sebagainya ya alat itu nggak bisa dipakai ya nggak berfungsi gitu ya istilahnya gitu. Jadi harus ada di-charger dulu misalnya gitu. Kemudian ada ketergantungan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Nah, ini juga kenapa apa namanya negatifnya. Karena ini kan dilakukan ya sama manusia si surveyor tadi. Jadi kalau nggak ada manusianya ya alatnya juga nggak akan berguna gitu istilahnya gitu. Walaupun otomatis, tapi kita memprogram dulu, nyetel alatnya dulu. Oh, yang nyetel siapa? Manusia. Nah, jadi kan si alat ini masih ketergantungan dengan manusia. Jadi bukan kayak satelit gitu. Kalau satelit mungkin kan ya sudah pakai alat gitu ya. Tapi kalau si total station ini masih membutuhkan kemampuan dari manusia. Jadi diprogram dulu atau di setel dulu alatnya, seperti apa butuhnya apa, baru nanti bisa digunakan, gitu ya. Kemudian pastinya biayanya mahal karena alat total station ini lebih mahal daripada alat teodolit, rocket pas dan lain sebagainya, gitu ya. Harganya lebih mahal berkali-kali lipat. Jadi misalnya boleh nanti browsing kira-kira harga dari total station kan tipenya masing-masing ya, tapi untuk harganya hampir sama. Jadi kalian coba browsing nanti kira-kira harganya berapa sih satu alat total station gitu ya. Nanti tahu berapa mahalnya alat total station. Jadi makanya kita harus merawatnya dengan baik. Maksudnya pas pemakaian itu gimana caranya nggak kena hujan, nggak kena panas secara langsung, terus bawanya hati-hati ya dan lain sebagainya. Dan ada tasnya. Tasnya itu kalau naruh alat total stationnya juga harus posisi yang tepat dan sudah terkunci. Jadi jangan sampai dia gerak atau apa namanya jatuh dari tasnya tadi gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati karena ya harganya mahal gitu ya selain itu. Jadi saat praktek harus dan hati-hati. Nah, ini bagian-bagian alat total station. Jadi nanti biar kalian waktu praktek itu nggak terlalu apa namanya asing. Oh, saya udah pernah lihat di PPT gitu ya. Atau oh alatnya seperti ini namanya apa dan sebagainya. Nah, ini ada di gambar sebelah kanan ini kan ada gambar total station ya dan ada penomoran itu. Nah, itu nama-namanya ya. Jadi ada pegangan skrup, ada garis acuan tinggi instrumen, ada penutup baterai dan lain sebagainya ya sampai lensa yang menghadap ke objek gitu ya. Jadi ini ada bagian-bagian dari alat total station ya nanti bisa kalian apa namanya praktekkan waktu kalian pegang alatnya langsung oh yang ini namanya pelat dasar oh ini namanya nivo dan lain sebagainya gitu ya. Ini lanjutannya juga nah ini
ada slot, ada pengunci sudut horizontal dan sebagainya. Ini kan alatnya itu kan bisa digerakkan ya, kanan, kiri, atas, bawah dan sebagainya. Nah ini saat kalian mau menggunakan itu harus dikunci terlebih dahulu. Jadi biar nggak gerak atau nggak geser gitu ya. Jadi kalau misalnya oh saya sudah pasti nih sudah ketemu titiknya dan sebagainya. Jadi silakan dikunci ya, di skrupnya itu dikencangin atau dikunci biar nggak gerak kanan, kiri, atas, bawah, samping kanan apa dulu nggak gitu maksudnya ada nunduk ke atas samping kanan samping kiri gitu. Jadi biar waktu pengambilan data itu pas gitu ya. Ini jadi ada beberapa bagian-bagian dari alat station nanti bisa baca-baca lagi nanti di waktu praktek bisa dilihat oh ini yang namanya ini yang namanya ini fungsinya apa dan sebagainya gitu ya. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah itu bisa di vertikal horizontal jadi miring kanan kiri bisa nunduk bisa ke atas gitu ya. Ini bentuknya seperti ini nanti. Kemudian alat pelengkapnya, saat survei itu si total station itu nggak sendirian ya, total station nggak sendirian tapi butuh teman-temannya yang lain, nah gitu ya. Teman-temannya yang lain itu apa? Tripodnya, tripodnya ya untuk penyangga dari alat total station tersebut ya. Kemudian ada water pass ini jika dibutuhkan, kalau enggak apa-apa. Untuk mengukur jaraknya ya dari alatnya misalnya sampai ke titik yang mau kita tembak itu berapa gitu ya. Kemudian ada unting-unting. Oh ini juga untuk water pass juga untuk apa namanya? Untuk tingginya itu loh. Apa kalau pas tembak tingginya di berapa dan sebagainya ya. Bisa di apa namanya dipakai untuk mengukur jaraknya. Oh batas atas berapa, batas tengah berapa, batas bawah berapa gitu ya. Jadi dilihat dari alatnya nanti bisa ketemu langsung sih kalau pakai total station itu ketemu angkanya berapa gitu ya. Kemudian unting-unting ini ya untuk apa istilahnya menentukan titik penempatan dari si total station ya. Titiknya di mana biar lurus gitu maksudnya. Oh di sini gitu. Kemudian ada roll meter pastinya untuk mengukur jaraknya. Kemudian ada ini triple atau single prismanya ya. Kemudian ini untuk, nah ini bagian dari tripod ya. Nah ini kakinya kalau bisa di apa namanya? Ini kan kalau misalnya di tanah gitu ya, atau tanah atau pasir dan sebagainya mungkin nggak butuh alat penyangga. Tapi kalau misalnya paving terus aspal gitu ya misalnya, ya kita harus butuh alat penyangganya yang di bawah sebelum alat si tripod ini ya. Maksudnya biar nggak bisa ditancepin gitu ya. Jadi ada alat lagi kalau misalnya di tanah kan tinggal ditancepin aja bawah tripod itu. Ya, ini bagian-bagian dari tripodnya ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini untuk kaki tripodnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kan kalau apa namanya surveyor atau pengamat ya. Pengamat itu biasanya si tripod itu diarahkan segini ya, sedagu gini. Terus alatnya di atasnya gini. Jadi pas mata nanti waktu apa namanya waktu pengamatan ya. Jadi di batas dagu gini biasanya seperti itu. Kemudian harus lurus pastinya ya. Pastikan kalau si tripod ini nggak miring kanan kiri atau seperti apa, tapi harus lurus gitu. Biasanya kalau untuk kira-kira sudah lurus apa enggak, kasih spidol aja ya. Spidol di atasnya ini kira-kira kalau gundung atau apa, berarti belum lurus, diluruskan lagi gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini juga untuk prismanya ya, untuk sebagai pengganti bak ukur. Ini bisa berfungsi sebagai target total station dalam penentuan jarak, sudut, dan berat tinggi antara titik A dan B, atau juga dipasangkan untuk menggunakan statif seperti halnya pada total station. Ini juga bisa dipakai ya. Kemudian meteran pastinya untuk mengukur jarak, misalnya mau dari alat total stationnya sampai ke titik yang dituju ya. Ini juga pastikan waktu mengukur itu datar ya. Arahnya itu apa namanya datar. Jadi kalau misalnya dia ada beda tinggi gitu misalnya, ada gronjalan dan lain sebagainya, ya kita ngukurnya agak ke atas gitu ya. Jadi oh yang pegang meteran di ujung sama ujung itu diangkat gitu ya, dipasin lurus biar lurus. Jadi kalau misalnya ada batu atau misalnya ada apapun itu nggak mempengaruhi panjang dari atau jarak dari titik total station sama titik yang dituju ya. Kemudian ini unting-unting ya tadi itu ya, buat ngepasin aja tengahnya seperti apa. Unting-unting dipasang di apa tengah-tengahnya tripod ya nanti. Kemudian pastinya ada payung, nah ini ada payung. Karena tadi kan alatnya mahal ya, kita payungin. Jadi yang payungan bukan surveyornya tapi alatnya, gitu ya. Jadi orangnya nggak pokok panas-panasan, yang penting alatnya nggak kepanasan, gitu ya. Jadi yang payungan adalah total stationnya, orangnya jangan payungan. Biasanya tapi anak-anak itu malah payungnya dipakai sendiri ya, total stationnya dibiarkan kepanasan gitu. Jadi jangan ya nanti kalau praktek yang dipayungin adalah di total stationnya, biar nggak kena panas secara langsung atau kalau hujan nggak kehujanan, gitu ya. Kemudian fungsi ini alat tulis pastinya ya. Kalau memastikan sebenarnya si alat total station ini nggak pakai alat tulis atau buku nggak masalah ya. Udah terbaca di apa namanya di alat tersebut. Tapi untuk jaga-jaga takutnya habis dipakai kalian dipakai temen yang lain terus kehapus ya masalah ya. Nanti lupa datanya tadi berapa gitu. Akhirnya makanya kenapa untuk jaga-jaga eh, pakai buku ada catat secara manual gitu ya. Kalau pilok ini untuk nandain ini aja apa titik-titiknya ya. Titik-titiknya dikasih pilok. Kemudian lanjut, nah ini untuk pemasangan ya, nanti waktu praktek juga akan dipandu ya, jadi jangan khawatir. Jadi pertama ya masang tripodnya dulu, pastinya diharapkan tripodnya jangan sampai
miring, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian setelah sudah settle untuk tripodnya, baru kita memasang si total stationnya gitu ya. Oh, tapi pastikan alat total stationnya sudah ada baterainya ya. Jadi biasanya kalau di lab itu baterainya dilepas karena kan memang di charger ya. Jadi setelah dipakai itu kan di charger, jadi biasanya dilepas. Jadi pastikan si total stationnya itu sudah ada baterainya ya. Dipasang dulu baterainya, baru nanti bisa digunakan. Nah ini, kemudian nyetel skrupnya ini. Jadi kan mungkin kalau miring dan lain sebagainya tadi tripodnya dan lain sebagainya yang miring, itu nanti nivonya itu nggak bisa masuk ke tengah-tengahnya. Itu kan nanti ada nivo di dalamnya, di bawah itu ada nivo. Nanti nivo ini harus ada di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah ini ada tempatnya, nanti tempat tengah-tengahnya nivo. Jadi kalau si nivo ini belum ke tengah, masih di pinggir-pinggir sini itu nggak boleh ya. Jadi datanya nanti nggak valid. Jadi pastikan si nivo ini sudah masuk ke dalam tengah-tengahnya, gitu ya. Ya dilakukan sedemikian rupa ya, diusahakan gimana biar lurus dan nivonya bisa ada di tengahnya. Coba-coba gitu ya, dicoba-coba. Nanti kalau misalnya memang di pakai PPT mungkin agak susah ya, tapi waktu praktek nanti mungkin bisa langsung kita praktekkan cara untuk nyetel si nivonya biar ada di tengah gitu ya, gimana caranya. Gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian ya kita setelah nivonya udah di tengah, ya sudah dikunci. Kemudian kita arahkan si kamera roll action ini, kameranya ini ke titik yang mau kita tembak. Ya, kita atur gimana posisinya. Ya, kan itu tadi bisa atas, bawah, kanan, kiri gitu ya. Yang kalau sudah pas nanti baru kita kunci gitu ya. Jadi kita arahkan. Terus ada fungsi ini apa namanya untuk alatnya ya, ini ada di layar nanti ada pilihan ada on gitu ya, ada mias. Ini sebenarnya tergantung dengan tipe total stationnya ya. Nanti ada beberapa yang berbeda, kalimatnya itu mungkin ada yang berbeda ya. Ini ada on, ada mias, ada lain sebagainya. Ada TILT dalam kurung ya untuk function dan lain sebagainya. Ini untuk apa namanya tergantung dengan tipe total stationnya untuk penamaannya. Tapi fungsinya sama ya, tinggal namanya aja berbeda, lokasinya tempatnya sebelah mana dan sebelah mana. Jadi kita apa namanya kita nyalakan dulu alatnya, kemudian kita putar alatnya itu 90 derajat, kita ulangi lagi, pokoknya sampai ketemu titik yang pas gitu ya. Oh titiknya di sana, kita putar dulu, terus baru kita uji. Itu setelah nivonya udah di tengah-tengah ya. Baru kita bisa memposisikan untuk melakukan penembakan untuk titik yang kita tuju ya, yang mau kita cari koordinatnya misalnya ya. Oke, seperti ini nanti nivonya ya seperti ini kan kelihatannya. Ini bulbulnya ini kalau bisa harus di dalam tengah-tengah ini kan sudah di tengah-tengah ya. Walaupun nggak di tengah pas nggak masalah ya. Yang penting jangan di luar sini, tapi yang di tengah-tengah sini ya. Nivonya. Yang biasanya yang kesulitan mahasiswa itu adalah memposisikan nivo. Kalau belum terbiasa memang agak susah untuk memposisikan nivonya biar ada di tengah gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, mungkin pertama kali pegang mungkin agak susah. Nanti praktek yang kedua, ketiga itu nanti sudah terbiasa, nanti untuk pas nyeting nivonya udah gampang gitu ya. Biasanya butuh terbiasa dulu. Karena kan kita nggak kelihatan ya, oh ini miring apa enggak dan lain sebagainya itu belum belum ahli karena belum terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa, udah tahu oh ini udah lurus dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini ya nanti untuk apa namanya pas di apa layarnya di layar di teropongnya itu teropong ya, kameranya itu teropongnya itu nanti bisa ada jarak atas, jarak tengah, jarak bawah, itu yang harus kalian tembak, maksudnya yang sebagai hasilnya bisa dicatat secara manual atau bisa disimpan melalui alat tersebut gitu ya. Jadi nanti ada jarak atas, bawah, dan garis atas, bawah, sama tengah gitu ya. Ini juga pastikan untuk apa namanya fokusnya udah terlihat di titik yang dituju gitu ya. Jangan lupa jarak dan lain sebagainya diukur. Nah ini untuk awal datanya ya, apa namanya untuk masukkan LCD-nya ya, dan menu-menunya ini tadi sudah saya bilang kalau apa namanya tombol-tombol ini penamaannya itu sesuai dengan tipe dari total stationnya. Tapi untuk fungsinya sama gitu ya. Ya ini untuk setel LCD-nya ya, ada menu-menunya ya. Jadi jangan takut untuk mencoba mencet karena nanti bisa di restart ya. Jadi misalnya, duh saya salah pencet gitu, nggak masalah karena belajar pencet aja. Oh ini untuk apa ya? Oh ini untuk apa ya? Gitu nggak masalah ya untuk di alatnya. Jadi insya Allah nggak akan rusak kecuali dibanting alatnya itu masih rusak ya. Tapi kalau untuk pencet-pencet tombol di menu tidak akan merusak alatnya. Jadi tinggal nyoba aja. Oh ini ternyata salah, kita kembali gitu. Oh ini salah, kita kembali gitu ya. Nggak apa-apa biar tahu tombol-tombol menu yang ada di layar itu untuk apa aja gitu ya. Oke, kemudian ini untuk pasti ya koordinatnya dari stasiun tempat berdiri alat dan koordinat azimut stasiun sebelumnya dan seterusnya, kan misalnya titiknya ada banyak ya, dari titik pertama terus kedua ketiga dan seterusnya nanti ya. Di dalam situ juga ada deskripsi untuk keterangan ya, apa bisa dibuat simpan, kemudian ada tanggal pengukuran kapan itu, temperatur udara juga terbaca, tekanan udara juga terbaca, konstanta prismanya dan lain sebagainya itu sudah terbaca di alat tersebut gitu ya.
Kemudian yang kita lakukan adalah memasukkan data titik stasiun yang kita tembak tadi. Nomor stasiunnya berapa, titik A, B, C, terserah ya, mau dikasih nama A, B, C, 1, 2, 3, dan sebagainya. Kemudian ada masukkan data detail dari titik-titik ya. Jadi dimasukkan titik-titiknya. Ini nanti pasti akan lebih jelas saat kita praktek dengan menggunakan alatnya ya. Jadi ini cuma untuk kalian baca-baca, oh nanti kalau pas waktu praktek bisa kalian samakan gitu. Oh ini sama gitu, tinggal masukkan dan lain sebagainya ya. Oke, ini juga. Nah, saat data-datanya sudah tersimpan dalam alat total station, nanti bisa diambil datanya, kan ada kartunya, chipnya ya, itu bisa dimasukkan ke dalam komputer atau laptop gitu ya. Nanti bisa kita olah langsung, kita masukkan ke dalam komputer dan kita sinkronkan ke aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan gitu ya. Nah, mungkin sampai sini untuk pertemuan dan penjelasan dari saya. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Balkis aman? Mas Andi ada tadi. Mas Andi ada? Ya, hadir, Bu. Hadir. Aman Mas Andi? Ya, cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Nanti tinggal waktu prakteknya aja. Jika ada kesulitan bisa bertanya ya, atau bisa dibaca-baca dulu PPT-nya. Dan ini ada juga link ya. Ada link video untuk tutorial penggunaan total station. Nanti bisa kalian lihat ya di Google Drive. Link Google Drive yang sudah saya tampilkan di sini ya. Bisa kalian simpan atau kalian langsung lihat di Google di link tersebut ya. Jadi nanti ada penjelasan cara programnya, cara nyetelnya gimana, masangnya seperti apa, itu ada di video ya. Silahkan nanti dipelajari atau dilihat videonya. Ya. Kemudian yang di bawahnya ada link modul total station. Nanti diberikan saat praktek ya. Untuk sekarang bisa kalian download. Nanti juga untuk dibaca-baca karena ada apa namanya tugas-tugas yang akan kalian isi atau yang akan kalian masukkan ke dalam laporan praktikum total station gitu ya. Jadi kalian baca-baca dulu seperti apa, nanti kalau ada yang ditanyakan, ditanyakan saat pertemuan berikutnya saat praktek. Oke, sampai sini sudah nggak ada yang ditanyakan lagi ya? Atau ada mungkin yang perlu ditanyakan? Sudah aman semua? Saya tanya dulu, kira-kira ada yang pengen jadi surveyor nggak nanti? Pengen jadi surveyor? Pengen ya pasti ya? Pengen jadi surveyor? Ada jadi kontraktor? Ada? Mau? Atau jadi guru aja? Atau jadi dosen? Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa ini ada yang nanti, oh saya pengen jadi kontraktor Bu, atau pengen jadi konsultan dan sebagainya ya. Alangkah baiknya kalian harus bisa minimal bisa mengoperasikan alat total station ya. Biar istilahnya walaupun kalian nanti bagian jadi bosnya misalnya atau yang lain, kalian nggak ditipu-tipu sama suppliernya gitu ya. Hasilnya seberapa dan sebagainya itu kalian sudah tahu. Oh saya sudah pernah mengaplikasikan atau saya sudah pernah memakai alat ini, jadi kalian nggak bisa ditipu-tipu hasilnya gitu ya, istilahnya gitu ya. Jadi minimal kalian harus bisa mengoperasikan alat ukur total station ini. Walaupun mungkin pernah teodolit dan sebagainya juga sangat perlu ya. Oke, sampai sini karena untuk absensi nanti saya minta tolong ke PJ-nya untuk melakukan absensi ya. Untuk siapa-siapa aja yang masuk pada pagi hari ini. Oke, sampai sini nggak ada yang ditanyakan lagi? Aman semuanya? Jempolnya semua diangkat kalau sudah aman? Oke, karena semuanya sudah diangkat, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, ilmu kita bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah dan kurangnya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.